Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, senang dapat bertemu kembali lewat audio video yang telah diupload menggunakan channel YouTube HKI Samarinda. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat penyertaan Tuhan dalam segala kehidupan kami, yang mana Tuhan selalu sertai kami. Dan kami juga dapat melakukan aktivitas kami sebagaimana biasanya. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari berkati hati dan pikiran kami, agar boleh firman-Mu berkenan dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, di dalam Markus pasal yang pertama ayat 14-20, Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea. Ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti Dia. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Terkhusus yang kita dengar di Injil Markus merupakan Injil sinoptik, yang mana bagian dari Injil sinoptik ini juga kita kenal terdiri dari Injil Matius, Markus, dan Lukas, yang masing-masing dari Injil ini memiliki khas masing-masing dalam hal menceritakan peranan Yesus dalam perjalanannya. Bapak Ibu Saudara-saudara, terkhusus saat ini kita akan mencoba mengulik Injil Markus pasal yang pertama ayat 14-20 dengan dua perikop, yang mana di ayat 14 di sana menyebut Yesus tampil di Galilea, dan di ayat 16-20 Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Dalam ayat 14-15 mengingatkan kembali untuk bertobat dan senantiasa percaya kepada Injil. Di dalam Perjanjian Baru ada dua kata Yunani untuk pertobatan. Perkataan pertama ialah metanoia, yang berarti perubahan hati, yakni pertobatan nyata dalam pikiran, sikap, pandangan, serta berputar balik dari dosa kepada Allah dan pengabdian kepadanya. Perkataan kedua adalah epistrophe, yang berarti kembali, berputar, meninggalkan jalan sekarang dan berniat untuk menjalankan hidup yang baru. Bapak Ibu Saudara-saudara, pertobatan pada satu pihak adalah pilihan kita, tetapi pada sisi yang lain, pertobatan adalah karunia Allah, sebab Dialah yang menarik hati manusia kepada pertobatan melalui pekerjaan Roh Kudus. Tanpa anugerah Allah tidak mungkin kita bisa mengalami pertobatan sejati. Alkitab menuliskan maksud kemurahan Allah adalah menuntun engkau kepada pertobatan. Bapak Ibu Saudara-saudara, yang mana juga kita dipanggil untuk percaya. Panggilan untuk bertobat dilanjutkan dengan panggilan untuk percaya. Tuhan Yesus berkata, "Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Inti dari Injil adalah Tuhan Yesus sendiri. Karena kasih-Nya yang besar, Ia telah berinkarnasi menjadi manusia, rela mati menyelamatkan dosa manusia, bangkit pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci, dan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tertulis dalam Yohanes 3:16. Kita dipanggil untuk percaya kepadanya. Percaya kepadanya itu sangat penting dan membawa kita untuk mendapatkan bagian dalam karya keselamatannya. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Bertobat harus dilanjutkan dengan percaya. Jangan abaikan panggilan untuk percaya. Percayalah kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, saudara, Bapak, Ibu sekalian, saya ataupun kita semua. Yang terakhir, kita dipanggil untuk mengikuti Dia. Kita bukan saja dipanggil untuk bertobat dan percaya kepadanya, tetapi juga dipanggil untuk mengikuti Dia. Mengikuti Yesus berarti mengutamakan Dia dan mau belajar dari Dia.
yaitu belajar dari ajarannya, kehidupannya, pelayanannya, dan pemberitaannya. Dengan demikian kita menjadi murid-muridnya yang berkenan kepadanya. Mengikut Tuhan Yesus berarti mengutamakan Dia di atas segala-galanya. Orang-orang yang mengikut Dia juga memiliki kerelaan untuk menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Dia. Orang-orang yang dipanggil untuk mengikut Dia akan dijadikannya sebagai penjala manusia. Mereka bukan saja berakar dan bertumbuh di dalam Dia, tetapi juga berbuah bagi kemuliaan nama-Nya. Kita dipanggil untuk bertobat, percaya mengikuti Dia. Oleh karena itu, janganlah berhenti pada tahap panggilan untuk bertobat dan percaya saja, tetapi hendaklah kita meresponi panggilannya untuk mengikut Dia. Dengan demikian kita menjadi murid-muridnya yang berkenan kepadanya. Sampai situ firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat penyertaan Tuhan dalam hidup kami, yang mana juga Tuhan, pada saat ini kami masih dapat diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman yang kami dengar berkenan di hati kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.